Selamat malam Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di Zoom, di YouTube. Kita malam hari ini akan belajar hikmat kita, posisi kita, itu temanya. Hikmat lagi Pak, kok setiap minggu hikmat terus? Ya karena memang kitab Yakobus, kitab hikmat, kan gitu ya. Ini belum selesai Bapak Ibu. Dan kita mau belajar terus. Meskipun 2-3 kali kita belajar kitab hikmat, saya lihat kita belum berhikmat. Ya kan? Jadi selama belum berhikmat ya ayo kita belajar hikmat. Sampai hikmat Allah itu benar-benar kita miliki. Dan posisi kita di hadapan Tuhan tepat. Amin Bapak Ibu. Yuk kita bahas yuk. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Silakan dibacakan Pak. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan ya. Sudah di off semua HP-nya? Oke. Kita sudah baca ayat-ayat yang ada dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 tadi ya. Itu menunjukkan bahwa dalam diri kita terjadi perebutan tahta, terjadi perebutan wilayah di dalam batin kita. Ya. Di dalam diri kita bukan hanya sekedar satu oknum yang bermain, ya, atau jangan dipikir dari pikiran kita hanya ada satu sumber, ya. Di pasal sebelumnya kita sudah belajar, ya, dari sumber yang satu seharusnya memiliki satu karakter, satu sifat. Di pasal sebelumnya kita sudah belajar, dari sumber yang satu seharusnya memiliki satu karakter, satu sifat. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Seharusnya ini idealnya dari batin kita hanya ada satu sumber. Tidak boleh ada dua sumber. Atau dalam bahasa lain di perumpamaannya Tuhan Yesus ada dua tuan. Tidak bisa. Jadi kalau dari diri kita masih keluar apa yang baik dan yang jahat,
itu berarti masih ada 2 sumber, itu belum ideal. Seharusnya 1 sumber. Air tawar aja, air pahit aja. Gitu ya. Jahat aja, baik aja. Kalau masih kadang-kadang jernih, kadang-kadang butek gitu ya. Apa namanya butek bahasa Indonesianya itu? Keruh gitu. Kadang-kadang jernih, kadang-kadang keruh. Itu berarti sumbernya masih belum beres, belum benar. Itu masih ada yang salah. Itu belum ideal. Ya. Jika sumber dalam batin kita masih keinginan daging, gitu ya, atau kebiasaan nenek moyang, maka kita belum memiliki hikmat Allah. Karena hikmat Allah itu dari firman. Cara hidup yang salah dengan menuruti daging, ngikuti kebiasaan turun-temurun, gitu ya. Ini berlanjut terus Bapak Ibu. Seiring pendidikan orang tua kepada anak. Ini tidak ideal. Bapak Ibu, kita sudah sering ya mendengar bahwa orang tua mendidik anak itu seperti yang orang tuanya dapat dari orang tua sebelumnya. Nah, jadi orang sukses ya, kaya raya, supaya kamu terpandang, supaya kamu dihormati. Seperti itu. Kelihatannya betul, padahal salah kan? Ini turun-temurun Bapak Ibu. Jarang orang tua ngomong, nak, yang benar hidup, yang benar belajar, yang benar kerja. Supaya kamu jadi berkat bagi sesamamu, supaya kamu jadi teladan sekelilingmu, kamu jadi terang bagi Tuhan. Jarang yang ngomong seperti itu. Ya, ini turun-menurun. Ini masih hikmat dunia Bapak Ibu. Karena yang dituju pencapaian daging, pencapaian jasmani. Pertimbangannya benar dan salah berdasar apa yang tampak baik. Kaya kan baik Pak, sejahtera, nyaman, sedap, menyenangkan. Inilah hasil ajaran si iblis. Ini hasil ajaran si iblis. Emangnya Hawa dapat inspirasi itu dari mana? Kalau ular tidak menunjukkan kenikmatan buah pohon pengetahuan. Nah itulah. Kita baca yuk Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Oke. Pada saat itu Hawa terpikat sama buah itu. Ya, kita tahu ini figuratif ya. Tetapi yang mau saya sampaikan apa? Meskipun ini figuratif, tetapi figuratif ini sesuatu yang asik, yang sedap, yang menarik hati. Gitu ya. Ini yang muncul dalam benak manusia pertama. Dan ini turun-menurun. Hawa mau mengambil buah itu karena menarik. Nah, sekarang saya tanya, seandainya ada 2 cewek di sana, ada 3 cewek, atau 4 cewek,
Kira-kira berebut enggak buah itu? Berebut enggak untuk mendapatkan buah itu? Berebut. Jadi buah, ya, dari satu buah ini menghasilkan banyak masalah. Ajaran iblis tampaknya baik, tapi ini menghasilkan masalah. Hikmat yang dihasilkan dari pola pikir indah, menyenangkan, baik, itu adalah perseteruan, persaingan, persengketaan di antara manusia. Halo? Ada tender proyek satu. Kira-kira yang ngesubkontraktor, yang jadi sub, yang mau proyek itu berapa banyak? Lebih dari satu mesti kan? Kalau kayak Hawa tidak ada masalah. Kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi dari hikmat yang timbul dari iming-imingnya iblis ini menghasilkan apa? Persengketaan. Masalahnya kan Hawa masih satu orang. Kalau sudah beranak pinak ada banyak manusia, sedangkan sesuatu yang menarik, sedap, enak kelihatannya ini sedikit dibanding yang berminat, maka terjadi perebutan. Bapak Ibu, itu sebabnya kita orang-orang percaya diajar Tuhan untuk tidak melihat apa yang tampak baik, tetapi yang berguna bagi pertumbuhan rohani. Bukan hanya yang menyenangkan. Kita harus rela menerima apa yang tidak menyenangkan, tapi sehat bagi jiwa kita. Itu lebih baik. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, kita nggak akan berebut. Hati kita damai. Ya. Hasil ajaran iblis ini menghasilkan apa? Perseteruan, persaingan, dan pembunuhan. Selalu. Jika kita mengingini sesuatu dan tidak kesampaian, kita menjadi iri. Iya kan? Kita menjadi marah. Akhirnya berebut, menjegal, bahkan membunuh demi apa yang kita anggap baik dan sedap untuk dinikmati. Zaman sekarang mungkin lebih halus, lebih enggak ketara Bapak Ibu. Zaman dulu, ya, buah dari pohon pengetahuan ini itu sangat kasar, sangat nyata. Kalau sekarang orang rebutan masih ada sungkannya. Kalau dulu enggak sungkan. Enggak sungkan. Suatu saat orang Israel mencarikan istri untuk orang Benyamin yang baru berbuat salah. Ya, jadi orang-orang dewasanya Benyamin dibunuhin, tinggal anak-anak mudanya. Nah, anak-anak mudanya dicarikan istri oleh orang Israel. Dengan cara apa? Membunuh laki-laki suku tetangganya, diambil ceweknya untuk jadikan istri. Itu katanya kehendak Tuhan. Moralnya masih rusak. Karena apa? Firman-nya masih sederhana. Pengertian tentang kebenarannya masih sedikit. Itu loh tingkah lakunya Israel. Bunuh cowok-cowok
suku sebelah, ambil cewek-ceweknya untuk dinikahkan dengan orang Benyamin. Itu kata Allah loh. Menurut mereka itu perintah Yahweh loh. Apa benar Yahweh seperti itu? Nah, saya rasa tidak. Tetapi pengertian orang-orang itu yang tidak maksimal. Yang tidak seperti orang sekarang. Makanya kalau Anda dengar khotbah minggu lalu, Pak Menlu ngomong, kasih semakin dingin itu, ya di zaman itu. Kenapa? Pengertian orang sekarang kan progresif, semakin mengerti kebenaran. Kalau orang dulu merebut istri orang lain itu enggak ada sungkannya. Halo? Lebih cantik, lebih bohai. Siapa cowoknya? Itu, bunuh saja. Makanya Musa membuat hukum. Jangan berzina. Hukum itu tidak akan muncul kalau orang zaman dulu tidak bunuh orang lain gara-gara merebut istrinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ayat itu muncul tanpa sebab. Makanya pengertian itu penting, Bapak Ibu. Bahkan di zaman Daud masih melakukan seperti itu kan. Daud sendiri kan melakukan itu. Wah, siapa namanya? Batseba. Emangnya dia raja kurang apa? Dia mau cari cewek kapanpun, siapapun yang belum menikah bisa kan? Nah kenapa kok kepingin sama Batseba? Tapi begitu kepingin, indah, sedap, enak rasanya, iya kan? Itu kan yang di benak Daud. Bunuh saja suaminya, kirim ke medan perang paling depan. Itu mental orang zaman itu. Ya, makanya firman Tuhan semakin hari itu semakin progresif. Kenapa? Karena kejahatan orang zaman dulu itu luar biasa. Dengan adanya Injil, dunia ini semakin baik. Kasih tidak sedingin dulu. Itu maksudnya. Bukan berarti semua sudah baik, ada saja orang jahat. Tapi tidak separah dulu. Loh, kalau orang sekarang mau selingkuh, itu sembunyi-sembunyi, betul? Jangan sampai ketahuan. Lah, Daud enggak kok, mau selingkuh, bunuh saja suaminya, selesai. Halo? Mau ikut Daud? Paham ya? Ini saya cuma mau menjelaskan. Hikmat dunia itu. Begitu kepingin, begitu sesuatu ini tampak baik, rebut. Rebut, kalahkan musuh, lompat di tembok, rebut, kan gitu. Itu orang tidak punya pengertian yang benar. Gitu ya. Itu yang disebut oleh Yakobus hikmat dunia. Ya, hikmat itu kan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dapat bersikap dengan benar. Ya, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan agar dapat bersikap dengan benar. Itu kan hikmat. Hikmatnya Daud apa? Begitu lihat Batseba, dia tertarik. Ya kan? Wah. Gak tahu kelebihannya Batseba apa ya. Dia raja bisa pilih seenaknya kan sebetulnya. Batseba kok begitu diinginkan gitu. Tetapi yang pasti gitu ya, meskipun Daud dikatakan cinta Tuhan segala macam, dia tetap berhikmat dunia. Apa hikmatnya Daud? Kirim Uria, sebetulnya enggak begitu kan. Kejadiannya kan Daud selingkuh, Daud kepingin Batseba, Daud akhirnya tidur dengan si Batseba hamil. Kan gitu. Lalu suaminya si Batseba dipanggil pulang.
pulang istirahat di rumah. Tetapi suami Batseba enggak mau. Enggak mungkin bos, lah konco-koncoku bacok-bacokan ya, bertempur, bacok-bacokan, kerja keras di medan perang, lah kok aku tidur sama istriku, enggak mau. Nah itu kan hikmatnya Daud, supaya tidak ketahuan dia yang menghamili. Kalau suaminya Batseba enggak pulang dan tidur sama Batseba, Batseba hamil dari siapa? Kan gitu. Pasti kan, siapa ini? Ini selingkuh sama siapa? Kan Daud enggak mau disalahkan. Itu hikmat. Tapi hikmat dunia. Akal bulus itu hikmat dunia. Wah, kalau enggak mau tidur, nah besok kandungan itu mengarah ke saya, ketahuan saya selingkuh. Disuruh tidur sama istrinya enggak mau, ya sudah sekalian. Enggak mau direm, istilahnya gitu, dijongkrok nih langsung. Kirim ke medan perang, supaya mati. Dan benar terbunuh. Daud punya alasan menikahi Batseba, karena sudah bercerai kan, dalam arti mati itu kan bercerai. Gitu. Sudah bisa dinikahi. Itu kan akal bulusnya Daud. Hikmatnya Daud itu. Hikmat dunia itu. Bagaimana cara mendapat sesuatu yang diminati, yang diingini dengan cara-cara daging. Itu hikmat dunia Bapak Ibu. Lalu hikmat Allah apa Pak? Ya tahu itu punyanya orang ya jangan diingini. Jangan kepinginan jadi manusia, itu hikmat Allah. Ini berarti hikmat sangat dipengaruhi dengan gairah manusia. Dalam situasi hidup yang dipengaruhi hikmat dunia inilah Allah memberi pertolongan bagi yang mau hidup dengan benar. Pertolongannya adalah firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Itu pertolongan Tuhan. Itu berkat buat manusia supaya manusia bisa hidup lebih baik. Itu berkat yang sesungguhnya. Bukan duit. Itu baru Daud. Salomo yang katanya berhikmat, 700 istri, 300 gundik. Itu hikmat apa? Hikmat dunia. Sak kepingin tunjuk kawin gitu ya. Oh, enggak. Hikmat dunia, enggak ada pernah puas. Jangan Anda pikir Salomo tuh hikmatnya hikmat Allah, hikmat dunia. Bagaimana dia bisa sukses, bagaimana dia bisa menjaga kerajaannya tanpa perang, kawin sama istri, kawin sama anak-anak, raja-raja di sekitarnya, buat jaringan, perdamaian, itu hikmat dunia. Enggak seperti itu hikmat Allah. Ya. Kita baca yuk, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah pertolongan Allah. Inilah pertolongan Allah. Yesus anaknya harus hadir ke dunia, harus menyampaikan firman, rema, logos, supaya manusia memiliki roh, memiliki gairah. Setelah mendengar firman, ya setelah manusia mendengar firman dari Yesus, manusia punya gairah untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Itu intervensinya Tuhan, itu berkat Tuhan tuh itu. Ya. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus dan gairah kudus, roh kudus gitu ya. Ini akan muncul dalam benak kita sebagai hikmat yang baik. Kalau kita dengar firman muncul gairah yang kudus, apa yang kita pikir, apa yang kita pertimbangkan, hikmat yang muncul, kebijaksanaan yang muncul,
Ini loh yang dari Allah. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus, hikmat kita itu selalu cenderung hikmat dunia. Cenderung hikmat dunia. Ya. Jelas berbeda antara hikmat Allah dan hikmat dunia, berbeda. Ciri-cirinya dengan hikmat dunia, ya jelas berbeda ciri-cirinya dengan hikmat dunia dari si jahat. Hikmat Allah ini ciri-cirinya jelas berbeda dari hikmat dunia. Jelas berbeda. Ya. Hikmat Allah selalu melawan daging, melawan kenyamanan. Tapi hikmat manusia cenderung ingin yang menyenangkan, ingin yang enak. Jadi hati-hati Bapak Ibu, berpikir cari enaknya itu hati-hati loh. Hikmat Allah itu selalu menyakiti daging kita dan tampaknya tidak baik bagi kita. Paling gampang gitu ya. Ini contoh anak sekolah, ini kan contoh gampang. Hikmat dunia paling gampang. Ujian apa? Ngerpek. Sekelas 40 orang, gurunya 1. Kemungkinan bisa enggak? Bisa lah. Kita semua kan pernah anak-anak, kan enggak langsung besar, enggak langsung kudus. Gini aja belum bentuk kudus-kudus kan? Bisa enggak? Bisa. Kertas kecil, ditulis di pupu. Iya kan? Kan macam-macam. Yang penting nilainya baik. Cari gampangnya, cari enaknya. Dibanding belajar setiap hari. Belajar dalam semalaman untuk besok ujian. Kan lebih enak ngerpek. Itu contoh paling mudah. Hikmat dunia itu lebih menyenangkan daripada hikmat Allah. Tapi hikmat Allah meskipun tampak tidak menyenangkan, inilah yang membentuk manusia itu dewasa. Atau dalam arti sempurna. Bagi yang mau menerima firman Tuhan, ada kehidupan. Tapi bagi yang tidak mau menerima firman, maka tidak muncul hikmat yang benar. Kehidupan tertutup baginya. Orang yang milih hikmat dunia, tampaknya menyenangkan, enak. Tapi ini berakibat apa? Kebinasaan. Orang yang milih firman Tuhan, dan akhirnya muncul hikmat Allahnya, ini akan menghasilkan apa? Kehidupan. Itu pilihan Bapak Ibu. Enggak bisa dua-duanya. Sebetulnya apa yang kita pahami di kitab Kejadian itu kan figuratif. Enggak benar-benar ada 2 pohon kan. Kita baca yuk, Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu dijaga, enggak bisa disentuh manusia. Kenapa? Karena manusia sudah menjamah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kejadian 3 ayat 6, silakan. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pohon kehidupan dijaga. Maksudnya tidak bisa diperoleh. Kehidupan kekal tidak mungkin diperoleh kalau sudah memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita sudah mengkonsumsi
ajaran si iblis, kita tidak bisa menerima ajaran Tuhan. Kalau ajaran Tuhan tidak kita terima, kita binasa. Jadi sebetulnya tidak ada dua pohon. Pilihannya dua, betul. Anda harus pilih salah satu. Tidak bisa Anda makan dua-duanya. Itu maksudnya. Binasa enggak Adam? Binasa. Umurnya 900 sekian, binasa. Kalau dia tidak ambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia lebih memilih pohon kehidupan, dia hidup kekal. Tetapi pohon kehidupan itu terjaga, tak tersentuh, tidak bisa dia peroleh. Kenapa? Karena dia sudah memilih pohon pengetahuan baik dan jahat dari si ular. Tidak bisa. Anda harus memilih hikmat salah satu. Jika kita memilih firman Tuhan, maka benar pula pola pikir kita, itu hikmat Allah. Namun jika pengaruh iblis yang kita serap, maka salah pula pola pikir kita. Itu hikmat dunia. Jadi memilih yang mana? Hikmat dunia dan hikmat Allah memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang. Ciri-ciri hikmat Allah Bapak Ibu, murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu buah-buah dari hikmat Allah. Semua ini tidak menyenangkan. Mau ribut gak bisa, penuh belas kasihan. Ya. Sedangkan ciri-ciri hikmat dunia selalu menaruh iri. Dari iri muncul persaingan, jegal-jegalan, gitu ya. Mementingkan diri sendiri, egois. Memegahkan diri dan melawan kebenaran. Bertolak belakang. Bagaimana Bapak Ibu? Hah? Rambutnya? Enggak, jangan, sulit. Ini bukan Naruto ya, ini gambar istilahnya isi otaknya, istilahnya begitu aja. Ya. Kalau kita menyerap firman dari Tuhan yang muncul dalam otak kita, dalam batin kita ini hikmat Allah. Kalau kita menyerap dunia, filosofi dunia, hikmat dunia, pola pikir dunia, ini berarti berasal dari iblis. Ini pohon pengetahuan baik dan jahat, ini pohon kehidupan. Ya hikmat juga. Kalau kita menyerap hikmat dunia, filosofi dunia yang muncul juga hikmat, tapi hikmat dunia. Dari hikmat Allah, ya, dari hikmat Allah, ini muncul dari apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, gitu ya, hal-hal yang baik, yang murni, tidak menyenangkan, tidak senang, tidak menyukakan, gitu ya. Harus merelakan, harus melepas segala milik, tidak boleh rebutan, harus rela, lepas.
Kalau dari dunia yang muncul apa? Halo? Yang senang-senang, yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Boleh ingini apapun. Kalau ini kan tidak boleh ingini apapun, bahkan harus merelakan, harus melepas. Ini boleh ingini apapun, ingini apapun. Kalau ini kita harus berbagi, harus punya kasih. Gak enak. Kalau yang ini kita bisa rebutan, bisa ego, bisa egois, bisa berebut. Batseba cantik, aku kepingin rebut dengan berbagai macam caranya. Itu hikmat dunia. Hikmat Allah itu penuh kedamaian. Kamu ingin, ya monggo, rela melepas, punya kasih, punya berbagi. Bahkan kalau itu tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan. Damai, menyenangkan. Ya, ada kedamaian. Kalau hikmat dunia, perseteruan, pertengkaran. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Negara lain, sumur minyaknya banyak, kepingin aku, serbu. Bapak Ibu tahu, dunia ini banyak perang, itu kenapa? Karena kebanyakan orang di dunia itu mengingini harta orang lain, tidak bisa berdamai. Lihat, penyebab perang di dunia ini kebanyakan siapa? Negara-negara kapitalis, negara-negara yang ingin menguasai harta orang lain. Dan kebanyakan orang-orang negara-negara ini negara Kristen. Hebatnya di situ, dalam tanda kutip ya. Enggak tahu firman Tuhannya kemana. Akhirnya perang. Hikmatnya jalan, aku tidak bisa menaklukkan negara itu untuk merebut minyaknya dengan alasan merebut minyak. Tidak sopan. Maka dibuat sebuah hoax. Negara itu memiliki pemusnah massal, serbu. Alasan keamanan dunia. Ujung-ujungnya apa? Sedot minyaknya. Itu hikmat dunia. Munafik. Ini loh yang buat ribut. Kalau memang kamu butuh, kenapa sih gak kamu datang saja beli? Aku beli banyak, kasih diskon dong. Loh kan lebih enak. Gairah manusia ini loh Bapak Ibu. Ya, gairah manusia ini loh. Ya, lihat kepingin. Lihat kepingin. Daripada beli, perang aja. Amunisi, perlengkapan perang sudah lama numpuk di gudang, kalau tidak dipakai rugi. Nah, itu. Bapak Ibu, ucapan kita, tindakan kita lahir dari sebuah pola pikir. Pola pikir tercipta dari proses belajar. Apa yang kita pelajari itu menghasilkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ingini, apa yang kita sikapi. Ucapan atau tindakan yang salah akibat memilih hikmat dunia menimbulkan persengketaan dan pertengkaran di antara manusia. Berebut, membunuh. Akibatnya perang. Hikmat dunia ini menimbulkan perang.
Hikmat Allah menimbulkan kedamaian, benar-benar hidup. Hidup di dunia ini benar-benar akan jadi seperti surga kalau orang bisa melepaskan segala milik dan enggak dikit-dikit kepingin. Halo? Tidak ada hidup di dalam hikmat dunia. Ya, tidak ada hidup di dalam hikmat dunia. Yang ada kekacauan. Namun manusia tidak belajar dari sejarah yang ada. Kekacauan, perang selalu terulang. Masalahnya apa? Sama, kepingin. Kepingin. Penguasaan sebuah bangsa atas bangsa lain karena kepingin. Itu orang-orang Zionis menduduki Palestina kenapa? Kepingin punya negara. Kepingin. Hawa nafsu menguasai setiap orang dan saling mempengaruhi. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri. Kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Yakobus kan ngomong begitu. Kenapa sih ada pertengkaran di antara kita? Karena kepingin. Hikmat dunia itu selalu kepingin. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kebanyakan keinginan ini menimbulkan pertengkaran. Kakak dan adik bertengkar gara-gara mainan. Kan gitu ya, itu mulai kecil kan. Ada satu anak saya yang enggak punya keinginan. Yang tengah itu. Ren kepingin, biasa loh. Gitu. Ya dia paling sepi memang, damai. Gitu. Ren kepingin apa? Enggak ada. Akhirnya orang tuanya yang bingung, ini mau kemana anak ini kan gitu ya. Karena kalau ditanya kepingin apa ini itu enggak milih, oke lah. Tetapi besok kamu mau jadi apa? Enggak tahu. Kepingin jadi apa? Enggak ngerti. Lah kan bingung orang tuanya. Gitu. Ya ini contoh saja. Sikap manusia seperti itu Bapak Ibu. Bahkan merasuk dalam kehidupan rohani. Doa pun bisa jadi salah jika yang kita serap adalah hikmat dunia. Kalau pola pikir dunia yang kita miliki, doa kita kelihatannya saja rohani, tapi tidak ada rohani-rohaninya. Benar. Kepingin tanah, lihat tanah tetangga, tumpangi tangan, doa keliling. Itu rohaninya di mana? Tidak ada, itu jasmani. Kamu mengingini kok. Berarti tidak boleh kayak gitu Pak. Tidak boleh, Tuhan ngomong tidak boleh. Lalu tidak bisa punya rumah Pak. Loh boleh punya rumah kalau memang kamu butuh. Boleh punya rumah kalau memang kamu butuh tanah, butuh rumah, dan ada duitnya. Kalau tidak ada, tidak usah kayak begitu. Sikap seperti itu memupuk apa? Kedagingan kita. Tumpang tangan, tiap hari doakan, tiap hari doa tak jemu-jemu, push, pray until something happen. Itu memupuk kedagingan kita Bapak Ibu. Dengan tekad seperti itu, kerjanya apa? Senggol kiri, senggol kanan, berusaha punya untuk dapat tanah itu. Saya ngomong begini bukan berarti tanpa pengalaman. Dulu saya kan kerja di keuangan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya. Banyak pendeta yang mau pinjam duit. Buat apa Pak? Buat beli mobil.
pinjam duit buat beli mobil. Padahal motor sudah ada. Rumahnya kecil, tapi mobilnya mau tampak yang kelihatan mewah. Kepingin diberkati, kepingin tampak diberkati. Akhirnya pola pikirnya salah. Hikmatnya yang dipakai gimana? Kalau doa tidak didengar gitu ya, Tuhan aku minta mobil, jebrok nggak dapat mobil, gimana akhirnya? Ngutang. Pinjem, beli mobil, hikmat dunia. Solusi paling gampang supaya dapat mobil, ngutang, kredit. Saya ngomong begini bukan tidak boleh ngeredit ya, tapi kan harus disesuaikan dengan kemampuan. Lah kalau pendeta, bulanannya tergantung persembahan kasih. Kamu beli mobil segitu besar, segitu mewah, 2-3 bulan nggak bisa bayar, kita jabel. Ayo. Kadang-kadang pendeta itu kan menempatkan kita yang jabel ini sebagai anak Tuhan, ini kan juga bingung. Waduh, jabel punyanya pendeta. Iya kan? Kok kamu enggak mau ngerti, kalau memang belum waktunya punya mobil ya jangan kepingin. Enggak bisa menahan diri, hikmat dunia, ngutang. Jangan jadikan solusi ngutang itu Bapak Ibu, bukan enggak boleh ngutang ya, tapi jangan jadikan solusi. Begitu kamu kepingin hikmat dunia jalan, kamu terperosok dalam masalah. Hidupmu dikejar-kejar hutang. Tiap tanggal tertentu harus bayar. Kalau enggak bayar ditagih debt collector. Lalu kalau debt collectornya keras sedikit, kamu mengganggu biji mata Allah. Loh, yang salah siapa? Oh, ini. Hikmat dunia itu menimbulkan pertengkaran, menimbulkan keributan. Kalau orang dengan hikmat Allah belum waktunya sudah, tidak akan ada yang mau nagih. Emangnya debt collector mau nagih apa kalau tidak punya utang? Halo Bapak Ibu, ini kan aplikasinya ya. Jadi hal-hal rohani pun bisa salah kalau pola pikir kita, pola pikir dunia, pola pikir yang jahat. Ini pendeta loh, yang katanya terima firman loh, lah kok bisa nggak ngerti? Ya kebanyakan begitu. Doa yang seharusnya memuaskan hati Allah, malah doa hanya jadi pemuas nafsu. Kan seharusnya berdoa, Tuhan, bolehkah aku mengingini? Aku butuh mobil, tapi jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Kan gitu, jangan memaksakan diri. Gitu ya. Seandainya pun harus ngutang, posisikan, oh aku punya penghasilan tetap sekian. Aku mampu membayar bulan demi bulan, aku tidak akan jadi batu sandungan. Kan itu harus dipikir. Aku pendeta, aku tidak boleh jadi batu sandungan. Aku tidak boleh kredit sesuatu yang tidak mampu aku lunasi. Halo? Jadi doa pun bisa salah. Jangan bangga orang yang rajin berdoa, kalau salah nggak ada gunanya berdoa. Benerin pola pikirnya dulu. Pahami firman Tuhan dulu, agar hikmatnya benar. Doanya juga benar. Kok cek angel sih Pak, doa aja kudu bener. Lah ya memang. Nah kita ini mau jadi orang benar apa orang ngawur di hadapan Tuhan kan gitu. Ya. Bagi orang-orang yang bernafsu seperti ini, Yakobus menyebutnya sebagai tidak setia. Ini diperhalus Bapak Ibu. Alkitab TB 2 terutama itu lebih diperhalus lagi. Jadi kurang nendang, saya tidak setuju. Sebetulnya Alkitab itu bahasanya cukup kasar dan cukup keras untuk menegur orang-orang yang tidak benar ini. Tapi diperhalus. Ya, jadi kayak Yakobus menyebutnya tidak setia. Yakobus 4 ayat 4, coba dibaca yuk.
Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu yang tidak setia, sebetulnya bukan begitu. Hai kamu pejinah, itu yang betul. Tidak setia itu bahasa lainnya moikalides atau berasal dari kata dasar moikewo, pejinah, penuh nafsu, tidak dapat menahan diri, melanggar batas kepemilikan, itu tidak setia. Hei kamu orang yang tidak setia, diperhalus. Hei kamu pejinah, itu yang betul. Hei kamu tukang selingkuh, itu yang betul. Lebih marem kan sebetulnya. Hei kamu, tukang selingkuh. Jadi Yakobus mempersamakan orang-orang yang bernafsu ingin ini, ingin itu, yang doanya untuk kepentingan daging, ya, itu disamakan dengan penyembah berhala. Kamu tidak mengingini Tuhan, kamu mengingini dunia, itu kamu selingkuh. Kamu tidak mengingini Tuhan, tidak mengingini kebaikan Tuhan, kamu mengingini kebaikan dunia. Kamu selingkuh. Orang-orang dengan pola pikir yang serba ingin hal ini, hal itu, kenikmatan dunia, dia sedang memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Sadar atau tidak sadar, ini terjadi pada kita. Coba Pak, ayat 5-nya dibaca Pak. Yakobus 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah menginginkan loh, roh yang di dalam diri kita ini kembali. Kembali itu maksudnya apa? Allah kan menghembus nafas hidup. Di Kejadian 2 ayat 7. Jadi Allah menghembus roh ke dalam diri manusia. Dibentuk supaya menjadi makhluk ilahi dan kembali kepada Dia. Kembali mengabdi, itu tujuan penciptaan. Ada orang punya tujuan mencipta sesuatu, membuat sesuatu, tapi setelah itu digeletak gitu. Kita buat rumah untuk apa? Untuk kita nikmati, kita tinggal di dalamnya. Begitu juga dengan Allah. Allah membuat manusia supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah, mengabdi pada Allah. Tetapi pada saat penciptaan gitu ya, dan manusia dengan keinginannya mengingini dunia, ini tidak kembali pada Allah. Kenapa? Enggak sesuai selera Allah. Seleramu seperti si jahat. Hikmatmu bukan hikmat yang baik, bukan hikmat yang benar, hikmatmu hikmat si jahat. Bapak Ibu, kalau kita terima firman Tuhan, kita punya hikmat Allah. Hasilnya apa? Sifat-sifat Allah, karakter Allah. Dan karakter Allah ini tidak egois, punya kasih, damai. Orang-orang yang punya warna yang sama ini loh yang kembali kepada Tuhan. Ini kembali. Karena firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Kalau ini egois, rebutan, ini kembali kepada si jahat. Tidak mungkin yang warna jahat ini kembali ke Tuhan, tidak mungkin. Kamu gak akan kembali padaku, jalan pulangmu salah, jalannya beda. Tidak akan kembali. Bukan Tuhan tidak punya kasih, loh kamu memilih jalan berbeda kok. Kamu memilih jalanmu sendiri. Hikmat yang kamu pilih menentukan posisi kita. Hikmat yang kita pilih menentukan posisi kita. Selama kita masih punya hikmat mengingini sesuatu, rebutan sesuatu, senggol kiri, senggol kanan, habisi, ribut, pertengkaran, tidak cari damai, kita tidak akan kembali ke Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan enggak seperti itu.
Jika roh dari Allah diwarnai dunia atau iblis, maka roh ini tidak akan pernah kembali kepada Allah. Satu-satunya cara roh ini kembali kepada Allah harus diwarnai Allah. Harus diwarnai firman Tuhan. Firman Tuhan, hikmat Tuhan melahirkan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang baik yang dari Tuhan ini kembali. Satu-satunya cara mendengar firman Tuhan, mengerti, melakukan. Sambil bertahap, sambil secara bertahap, sambil seiring gitu ya. Melepaskan segala milik. Fokusnya bukan materi, bukan ego yang dibesarin. Sambil berjalan firman Tuhan, yang merah harus dikikis. Ini tidak hilang dengan sendirinya Bapak Ibu. Banyak teolog-teolog ngerti firman Tuhan, tetapi sikapnya masih jahat. Ini berarti tidak berkorelasi secara langsung kan? Gitu maksudnya. Harus ada sikap meninggalkan. Harus ada sikap meninggalkan hikmat dunia sambil melakukan hikmat Allah. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ini kita asup setiap hari. Mulai umur 0 sampai sekarang. Yang firman Tuhan kapan? Seminggu 2 kali. Ya, mulai kapan? Halo, Anda mau belajar Alkitab mulai kapan? Ngerti firman Tuhan mulai kapan? Umur 30 misalnya. Atau 40. Sudah terlambat 30-40 tahun. Hikmat dunianya sudah nempel, kerak, mengerak. Seperti noda yang membandel gitu ya. Sedangkan yang biru masih dalam perjuangan seminggu 2 kali. Bisa enggak? Betapa sulitnya memposisikan hikmat Allah dalam batin kita. Tapi ini pilihan, Anda mau memposisikan diri di hadapan Tuhan, apa? Mau kembali atau mau minggat? Mau kembali pulang atau mau minggat, entah kemana? Ayo, pertimbangkan ini. Allah menentang orang congkak Bapak Ibu. Ya, coba ayat itu dibaca ya. Ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Bapak Ibu, kita tuh diberi anugerah, dikasih karuniai. Apa? Firman. Firman itulah berkat. Firman itulah kasih karunia. Jangan sombong. Sombong itu seolah-olah tidak butuh. Itu sombong. Sombong. Ya. Sikap congkak. Merasa dirinya sudah berhikmat, merasa dirinya sudah ngerti firman, dikasih firman Tuhan yang benar, ditolak, sudah merasa tahu. Sebaliknya Allah mengasihi orang yang rendah hati, masih mau mendengar. Dengerin aja, kalau memang tidak sesuai, tidak apa-apa, ditolak. Tapi kebanyakan orang sekarang, aku kan bukan gereja itu, maksud aku dengerin khotbahnya pendeta itu. Nah begitu kan. Kecuali kita sudah tahu ya, khotbah pendeta itu salah, khotbah pendeta itu tidak benar, ya kita tolak tidak apa-apa. Tetapi kadang-kadang ada orang belum tahu, belum mengerti, belum dipikir, sudah nolak. Ada kan? Nah ini orang sombong. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin manusia jadi dirinya sendiri yang cenderung memuaskan daging. Tetapi Allah menghendaki jadi seperti yang Allah kehendaki. Makanya Allah memberikan firman supaya manusia itu bisa menjadi seperti yang diinginkan.
Kalau Allah tidak menghendaki manusia itu jadi seperti yang dia inginkan, Allah tidak akan kasih firman, terserah kamu mau jadi apa, kan gitu. Kenapa ada firman Tuhan? Karena Allah ingin manusia jadi seperti yang dia inginkan. Nah, kita mau enggak jadi seperti yang dia inginkan? Hikmat kita Bapak Ibu menentukan sikap kita, ucapan kita. Dari ucapan yang keluar, tindakan yang kita lakukan terbentuk karakter. Kalau karakternya warnanya sama dengan Allah, ini kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalannya Tuhan, pulang maksudnya. Kalau beda Bapak Ibu, Tuhan ngomong, aku enggak kenal kamu. Modelmu aku gak ngerti kaya opo. Aku enggak ngajarin seperti itu. Nah ayo sekarang koreksi, hidup kita ini seperti apa? Sudah enggak seperti Tuhan inginkan? Kenapa enggak usaha? Kenapa enggak sungguh-sungguh? Halo? Seminggu 2 kali aja masih bolong. Halo? Pak, seminggu 2 kali kurang. Memang kurang Bapak Ibu sebetulnya. Tapi ada Truth ID, kita bisa ke sana kan. Setiap hari ada sebetulnya kalau mau. Ayo, fasilitas sarana yang Tuhan sediakan sudah banyak. Tinggal kita mau apa tidak. Atau masih bingung aja sama urusan sendiri. Halo? Ayo yuk kita sungguh-sungguh yuk. Ini saya Bapak Ibu yang tiap hari belajar 4 jam, 6 jam. Monster ini masih menggeliat. Apalagi cuma seminggu 2 kali. Dari mana bisa berubah? Dari mana bisa diwarnai Allah? Sedangkan ini yang enak-enak Tiap hari masuk, hikmat dunia ini tiap hari masuk. Udah masuk, tiap hari enak lagi. Halo, kita mau berposisi seperti apa di hadapan Tuhan? Meninggalkan Tuhan atau kembali pulang? Anda harus menentukan, memutuskan dalam tindakan setiap saat, setiap hari. Ayo Bapak Ibu, saya undang sungguh-sungguh. Mumpung masih ada kesempatan. Amin. Mari kita berdoa.